Oke, baik. Perkenalkan, saya Prilly Rivera Kumontoy dengan NIM 2010 110509. Pada saat ini saya akan mereview sebuah artikel untuk memenuhi tugas farmakoepidemiologi, dan saya mengambil artikel non-eksperimental yang dipublish oleh Taylor and Francis dengan penulis Rano Sinuraya dan kawan-kawan di tahun 2023 dengan judul artikel Understanding Public Knowledge and Behavior Regarding Antibiotic Use in Indonesia. Dan untuk latar belakang dari jurnal ini yaitu dikarenakan penggunaan antibiotik yang tidak tepat yang menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap perkembangan resistensi antibiotik yang kemudian meningkatkan biaya perawatan kesehatan dan meningkatkan angka kematian. Nah, dan untuk penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan dan perilaku terkait penggunaan antibiotik pada masyarakat Indonesia. Selanjutnya, metode yang digunakan dari penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan di Indonesia. Jenis penelitian ini yaitu studi observasional yang dilakukan di Indonesia antara September 2019 hingga Juni 2020 dengan melibatkan 582 responden dan menggunakan kuesioner yang telah divalidasi untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan dan perilaku terkait penggunaan antibiotik. Nah, dilakukan juga analisis komparatif untuk menyelidiki perbedaan skor rata-rata berdasarkan karakteristik responden, terutama terkait pengetahuan dan praktik mereka terkait penggunaan antibiotik. Selain itu, analisis regresi digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yang tepat dalam penggunaan antibiotik. Nah, dan untuk hasil yang mereka dapatkan dari penelitian ini dapat dilihat dalam artikel di mana peserta yang mereka ambil yaitu terdiri dari 68,2% laki-laki dan 31,8% perempuan. Nah, peserta memperoleh skor rata-rata 4,86 plus minus 2,4 dari 8 poin untuk pengetahuan dan perilaku dengan skor rata-rata 5,29 plus minus 1,85 dari 7 poin, sekitar 57,7% dan 56% responden masing-masing memiliki skor pengetahuan dan perilaku di atas skor rata-rata total dari responden yang digunakan. Temuan ini menunjukkan variasi yang mencolok dalam skor rata-rata pengetahuan yang terkait dengan pencapaian pendidikan dan status pekerjaan mengenai penggunaan antibiotik. Demikian pula perbedaan yang diamati dalam gender dan status pekerjaan terkait dengan perilaku. Analisis regresi menunjukkan bahwa status pekerjaan, kepercayaan terhadap dokter, dan pengetahuan yang baik tentang penggunaan antibiotik merupakan faktor penentu perilaku baik dalam penggunaan antibiotik. Dan kesimpulan dari artikel ini yaitu kurang dari 60% responden mempunyai skor pengetahuan dan perilaku di atas rata-rata skor total populasi. Namun ada beberapa kesalahpahaman mengenai penggunaan antibiotik. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menerapkan strategi yang ditargetkan seperti pendidikan, kesehatan, dan kampanye kesehatan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan antibiotik yang benar. Nah, dan untuk kelebihan dari artikel ini, yaitu artikel ini relevan dengan isu global tentang resistensi antibiotik dan memberikan wawasan tentang pengetahuan dan perilaku terkait penggunaan antibiotik di Indonesia. Nah, artikel ini memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih efektif terkait penggunaan antibiotik di Indonesia.
Penelitian ini juga menggunakan metode observasional dan analisis regresi yang valid untuk mengevaluasi pengetahuan dan perilaku terkait penggunaan antibiotik. Nah, artikel ini juga memberikan rekomendasi untuk dilakukan strategi target seperti pendidikan kesehatan dan kampanye, membantu meningkatkan pemahaman populasi tentang penggunaan antibiotik. Selanjutnya untuk kekurangannya, yaitu artikel ini hanya berfokus pada pengetahuan dan perilaku terkait penggunaan antibiotik di Indonesia, sehingga tidak memberikan gambaran yang komprehensif terhadap isu resistensi antibiotik secara global. Nah, dan penelitian ini mungkin memiliki potensi bias karena hanya melibatkan responden dari daerah tertentu di Indonesia, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Artikel ini tidak memberikan perbandingan yang jelas dengan penelitian sebelumnya atau data dari negara lain yang dapat membantu dalam memahami konteks yang lebih luas terkait penggunaan antibiotik dan juga resistensi antibiotik. Sekian review artikel dari saya. Diucapkan terima kasih.